Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Setiap pribadi kita yang rindu datang kepadanya akan menjadi sempurna dan indah di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia, Dia yang Tuhan yang sungguh mulia. Dia datang ke dunia ini untuk menjemput setiap kita yang percaya. Kita mau datang kepadanya, Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan, kami kembali bersyukur karena begitu besar kasih setiamu, cintamu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kau menjadikan kami sempurna, Kau menjadikan kami indah Tuhan. Biarkan kami Tuhan Yesus melewati tahun 2025 ini dengan mengandalkan Engkau. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menuruti segala rema-rema, segala firman-Mu Tuhan, agar menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hadirlah di sini Tuhan Yesus. Dengarkanlah suara seruan kami, pujian penyembahan kami, setiap dari hati kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya ini Tuhan yang kami bisa lakukan. Kami adalah manusia lemah, kami yang tidak punya apa-apa ini. Dengarkanlah Tuhan seruan penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang padamu dengan kerinduan. Kami mau datang Tuhan. Hadirlah di sini Yesus. Penuhi setiap hati kami. Kami memuji menyembah-Mu. Turunlah tangan-Mu Tuhan, bertata di setiap kepala kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku dan berhasil-Mu padaku. Allah yang setia,
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami indah bagi setiap pribadi kami Tuhan, yang datang rindu memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah ini Tuhan manis Engkau dengar. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat suara seruan kita, biar Tuhan Yesus dengarkan dan manis Dia dengarkan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Benar Tuhan, Engkau menjadikan kami indah bagi setiap pribadi kami yang datang sujud menyembah Engkau. Pasti Engkau jadikan indah, Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami sesuai dengan firman-firman-Mu Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam hidup kami, petunjuk dalam hidup kami Tuhan. Kami setiap pribadi di sini Tuhan memuji menyembah Engkau Yesus. Glory, glory, pujian bagi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Engkau sungguh sangat setia, Engkau sungguh sangat mulia. Engkau memberikan hidupmu yang berharga bagi kami yang umat-Mu ini Tuhan, yang sungguh berdosa. Kami bukan manusia yang sempurna, yang tidak pernah luput daripada dosa. Tapi Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa kami dapat menjadi bagian indah di hadapan-Mu Yesus. Dengarkanlah Tuhan seruan kami. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Tuntunlah kami Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu di atas kepala kami. Berkati kami Yesus. Haleluya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami yang sungguh lemah ini, mari setiap yang percaya kita angkat tangan kita. Sekarang kami mendapatkan damai sejahtera dari-Mu Tuhan Yesus, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dengan lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami agar indah bagi.
Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau datang agari. Sekarang ku memujimu Tuhan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Yesus, agar indah bagimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Untuk Payu membawa kita dalam doa, untuk Bu Grace membawa kita dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan sembah kami. Hanya Engkaulah yang menjadi Raja dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami mau menyiapkan hati kami. Kami ingin beribadah kepadamu. Kami ingin memberikan pujian kami yang terbaik bagimu Tuhan. Dan biarlah roh-Mu Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami, menggurapi setiap kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang mau datang memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sorak-sorai bagi kemuliaan buat Tuhan. Mari kita yang setiap di sini jangan lelah memuji dan menyembah Tuhan. Dia yang memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama tepuk tangan kita. Kita angkat suara kita buat Yesus. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, katakan amin buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah
akan sana bergelar amin. Menjadi siap dibangun di atas segala iman dapat menghancurkan semuanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita, Allah kita yang dahsyat, kita mau memuji dan menyembah Dia. Sekali lagi, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, surga menyembah. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Mari kita sujud menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Segala penjuru dunia batang ke Tuhan Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, segala seluruh bumi Tuhan datang menyembah Engkau Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan, angkat suara kita. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Dialah Tuhan yang kita tinggikan di seluruh penjuru dunia. Bahkan di surga datang menyembah Tuhan Yesus. Mari setiap orang yang di sini angkat suara kita dan pujian kita. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Semua tepuk tangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi kita sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Biarkan itu masuk dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Kamu siapkan hati kami Tuhan, mau mendengarkan suara-Mu. Engkau menjadikan kami Tuhan indah dan sempurna, karena kami memilih harta yang sungguh berharga. Tuhan Yesus, Kaulah bagian terbaik dalam hidup kami Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami mau memulai Tuhan tahun 2025 ini dengan memilih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah harta yang sungguh sangat berharga. Kau memiliki bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Memilih-Mu Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biarkan kami Tuhan mau mengenal lebih dalam, mendengarkan suara-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, petunjuk dalam tuntunan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan rindu kepada Tuhan Yesus. Kita memilihnya, kita akan menjadi bagian terbaik, dan Dialah yang menjadi bagian terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Memilih-Mu
bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling hanya Kau Yesus. Sekali lagi Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sorak-sorai bagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan dengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu dalam hidup kami. Untuk bawa firman Tuhan, bawa kita dalam doa. Benar Tuhan, Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat bergantung pada dunia ini. Kami tidak bisa mengandalkan orang lain. Hanya satu yang dapat kami andalkan, yaitu Engkau Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Engkau nyatakan isi hati-Mu, rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terimalah segala pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah ini boleh menyukakan hati Bapa di surga, dan kami boleh sebentar duduk diam seperti Maria untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pakai urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan isi hati-Mu bagi jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita boleh bersama-sama kembali. Hari-hari ini memang bukan hari-hari yang indah seperti yang kita bayangkan. Tahun 2025 baru 19 hari ini kita jalani. Tetapi sudah banyak tantangan-tantangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kita merasa syok. Ada apa ini? Mengapa ini terjadi? Ada berbagai macam tantangan baik dari segi ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Belum lagi kalau kita perhatikan berita-berita dunia. Ada banyak peristiwa malapetaka yang terjadi di awal tahun yang membuat orang itu bertanya-tanya. Mengapa ini terjadi? Ada apa? Saudara, memang ini bukanlah hal yang mudah. Tahun 2025 banyak diramal orang katanya ini tahun yang sulit. Kebakaran yang aneh terjadi di California, di Los Angeles baru-baru ini membuka mata dunia. Ternyata ada hal-hal yang tidak pernah terfikirkan itu bisa terjadi di tempat di mana itu adalah suatu ikon dunia. Hari ini kita mau belajar bagaimana menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Lagu yang terakhir tadi dikatakan, memilihmu itu adalah bagian yang terbaik.
memilih Tuhan itu adalah harta yang paling berharga. Benarkah demikian? Lalu gimana caranya? Saudara, kalau kembali hari ini kita mau belajar mengawali tahun 2025 dengan menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya. God first. Tuhan yang pertama, yang utama di dalam hidup kita. Saudara, kembali kalau saya mengatakan tadi, ada banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang membuat kita berpikir ada apa. Saudara, kalau saya menerima banyak video-video tentang kebakaran yang terjadi di Los Angeles, katanya di situ dikatakan ada bola-bola api yang turun dari langit, entah dari mana datangnya itu, dan membakar pohon-pohon. Biasanya kalau kebakaran tuh mulainya dari bawah ya, ini mulainya dari pucuk atas. Nah, itu yang membuat orang bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bahkan dari pohon-pohon itu kemudian merembet karena anginnya cukup kencang di situ ya, menghanguskan seluruh daerah itu. Bahkan rumah-rumah mewah para selebritis yang terkenal di Hollywood yang berupa mansion-mansion itu semua terbakar habis. Saudara, para ahli mengatakan, oh itu karena cuaca. Karena cuacanya kering, anginnya kenceng, sehingga itu menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Memang di sana sering terjadi kebakaran, tetapi kebakaran kali ini tidak sama dengan yang lain. Saudara, ada apa? Ada yang mengaitkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Los Angeles itu sebagai balasan Tuhan terhadap ejekan atau hujatan terhadap Tuhan yang dilakukan oleh para artis pada saat penyelenggaraan Golden Globe Award tahun 2025. Hanya dalam waktu 48 jam setelah peristiwa itu kebakaran terjadi. Apa yang dikatakan di situ? Mereka sedang membuat survei katanya, ya. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Nah, terhadap keberhasilanmu, itu para artis senior, saudara. Dan yang membuat mereka tertawa setelah diumumkan hasilnya, ternyata katanya orang yang paling berpengaruh itu orang-orang yang ada di perfilman itu yang membantu mereka sehingga mereka bisa berhasil. Itu ada belasan. Ya, menurut survei. Kemudian ada yang mengatakan yang membantu keberhasilan saya itu adalah mama, sosok ibu. Itu 3 orang. Dan yang terakhir dikatakan ada Mario Lopez, itu 1 orang. Dan yang terakhir dikatakan Allah, itu ternyata hanya 0. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah punya pengaruh dalam hidupnya. Dan ketika itu diumumkan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka memang tidak memikirkan bahwa keberhasilan mereka itu disebabkan karena Allah. Tidak pernah terfikir dalam hidup mereka bahwa Allah itu punya peran di dalam hidup mereka. Apakah ini bisa dikaitkan atau tidak, percaya atau tidak, itu terserah kita. Tetapi satu hal saya mau katakan bahwa kalau Allah itu mau, Dia bisa melakukannya, Dia mampu melakukannya kalau Dia mau. Allah dengan mudah bisa membolak-balikkan nasib manusia, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, kalau Tuhan mau. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa peran Tuhan dalam hidup kita selama ini? Apakah kita mengakui bahwa semua pencapaian, semua keberhasilan yang kita alami itu karena Tuhan? Atau karena diri kita sendiri? Karena kemampuan kita?
Bagaimana peran Tuhan itu tergantung dari bagaimana kita memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita memberikan dia ranking nomor 1, prioritas yang utama dalam hidup kita? Atau mungkin sama seperti para artis di Hollywood yang mengatakan Tuhan tidak punya peran apa-apa dalam hidupku. 0. Di awal tahun ini, saudara, saya mau kita mengevaluasi kembali. Di ranking berapa kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita harus menempatkan dia kembali pada posisi yang seharusnya. God first. Saudara, kalau saudara perhatikan juga beberapa peristiwa yang aneh terjadi. Baru-baru ini juga terjadi banjir. Dan banjir itu terjadinya di kota Mekah, saudara. Daerah padang gurun yang tidak pernah sebelumnya itu banjir. Tiba-tiba banjir dan menenggelamkan banyak rumah, pohon, harta, semua jiwa bahkan melayang. Ini membuat dunia terheran-heran. Pertanda apakah ini? Apa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia, bisa terjadi hari-hari ini. Apa yang terjadi dengan dunia kita? Apa yang terjadi dengan nasib manusia saat ini? Dan bagaimana kita bisa tetap bertahan? Bagaimana kita bisa survive dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, yang tidak pernah terprediksi sebelumnya, yang tidak bisa diharapkan? Kemana kita akan berlari mencari pertolongan? Kepada siapa kita akan berlindung? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara jawab hari ini. Kepada siapa kita akan berlari? Kepada siapa kita akan mencari perlindungan bila semua itu terjadi dalam hidup saudara dan saya? Di awal tahun ini, mari kita kembali berpikir dengan sungguh-sungguh dan kembali menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya dalam hidup kita. Sebab dengan demikian kita bisa merespon situasi kondisi yang ada itu, yang terjadi itu dengan hati yang penuh damai. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan ingin memberikan kepada kita jawaban, petunjuk, bagaimana kita bisa memposisikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca bersama dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33, kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33 ini merupakan bagian rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus di atas bukit kepada murid-muridnya. Di atas bukit itu Yesus mengajar murid-murid bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus menasihati mereka agar mereka tidak khawatir terhadap hidup, terhadap kebutuhan hidup, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Karena Allah itu setia. Allah berkuasa untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Dan ayat 33 ini merupakan klimaksnya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita? Rahasianya terletak pada ayat 33 ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu. Kata cari ini adalah satu bentuk kata imperatif atau perintah. Cari. Ini merupakan perintah dengan prioritas yang tertinggi. Cari seisete ya dalam bahasa aslinya.
Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, mencari terus-menerus. Dan ini suatu perintah, bukan himbauan, tapi perintah cari. Cari apa? Cari dahulu. Berarti kata dahulu ini menunjukkan ini satu tingkatan yang tertinggi, ya, bahwa mencari apa yang harus kita cari dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerajaan Allah dan kebenaran ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita harus cari lebih dahulu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berarti itu adalah pemerintahan Allah dalam hidup kita. Di mana kehendak Tuhan itu yang harus menjadi pusat keputusan dan tindakan kita. Jadi semua tindakan, keputusan kita itu pusatnya adalah pada kehendak Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah, Allah memerintah dalam hidup kita. Jadi berarti kita harus mendahulukan Tuhan dan semua perintah-perintahnya itu menjadi patokan, standar kita, manual dalam hidup kita. Dan kebenarannya, kebenaran di sini memakai kata dikaiosune, ini menunjuk pada satu kehidupan yang sesuai dengan standarnya Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah, termasuk di dalamnya apa? Kejujuran, integritas, kesalehan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang menunjukkan karakter Allah, dan itu yang harus kita menjadi panutan dalam hidup kita. Kebenaran Allah itu harus menjadi kebenaran yang kita cari dan kita tuju. Dan apa akibatnya? Kalau kita sudah mendahulukan Tuhan dan kehendaknya, itu menjadi keputusan dalam semua perilaku kita. Maka dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ini menunjukkan frasa maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini menunjukkan kepada kebutuhan hidup manusia yang dasar. Itu makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Nah, ini semua akan ditambahkan kepada kita. Dan janji ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu setia, Dia akan mencukupkan semua kebutuhan orang-orang yang mendahulukan Dia, yang menempatkan Dia pada prioritas yang utama. Saudara, janji ini bukan berarti hidup kita tidak ada masalah ya. Bukan berarti kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi ketika kita mendahulukan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, maka Tuhan berjanji, Tuhan menjamin bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi dengan lengkap, dengan sempurna. Amin. Saudara, kita harus beriman kepada Tuhan. Bukan beriman yang kosong. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji, saudara. Lalu pertanyaannya, kalau gitu apa maknanya bagi saya saat ini? Apa relevansinya bagi kita saat ini? Yang pertama, yang firman Tuhan ingin ingatkan, yaitu bahwa jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidupmu. Orang percaya dipanggil untuk menjadikan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dia harus menjadi pusat yang utama dalam hidup kita. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang bisa merampas ranking nomor 1 Tuhan itu. Apa saja itu? Ya, kesibukan kita, pekerjaan kita. Kita mendahulukan itu lebih daripada kita mendahulukan Tuhan.
Saudara, inilah masalah hidup orang modern. Bahkan kadang-kadang gadget kita ini bisa merampas prioritas yang utama dalam hidup kita. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi kita mendahulukan Tuhan, tetapi kita lihat media sosial, apa yang terjadi hari ini. Saudara, jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupmu. Pertanyaannya, bisakah kita di tengah-tengah kesibukan kita itu menyisihkan waktu yang khusus untuk Tuhan? Sebagaimana kita memperlakukan orang-orang yang penting dalam hidup kita, orang-orang VIP, very important person dalam hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai orang VIP dalam hidup kita. Kalau di bank itu ada yang namanya kelompok prioritas. Orang-orang yang diistimewakan karena dia punya uang yang banyak yang ditabung di bank itu. Jadi dia diprioritaskan. Dia dilayani secara khusus, secara istimewa. Nah, apakah Tuhan mendapatkan tempat yang prioritas itu dalam hidup kita? Bisakah kita melakukan Tuhan lebih utama dari yang lain? Saudara, ini pertanyaan yang harus saudara jawab. Kalau kita menempatkan Tuhan di urutan yang pertama, maka yang lain itu berikutnya itu bisa menyusul. Jangan dibalik. Jangan yang lain-lain dulu dimasukkan. Seperti beberapa minggu yang lalu saya memberikan contoh, yang kecil-kecil detail-detailnya dimasukkan dulu, sehingga yang besar nggak cukup, nggak muat, ya. Kerikil-kerikilnya dulu, batu besarnya ketinggalan, nggak cukup karena sudah terisi dengan hal yang remeh-temeh. Nah, saudara, bayangkan kalau ada seorang pelukis, ya, dia tadinya mau melukis pemandangan gunung yang indah, tapi kemudian dia memulai dengan melukis dedaunan, rumput-rumput, kemudian pohon-pohon. Ya, dia asik membuat lukisannya, makin lama makin banyak pohonnya, makin banyak pohonnya. Akhirnya dia lupa membuat gunungnya. Tiba-tiba lukisannya sudah penuh dengan pepohonan yang hijau. Gak jadi bikin pemandangan gunung yang indah. Akhirnya jadi pemandangannya, lukisannya jadi hutan belantara. Nah, seperti inilah saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita lupa memprioritaskan Tuhan lebih dahulu. Kita sibuk dengan hal-hal kecil, ya, ngobrol sama temen, ngerasani sini sana, buat kesibukan-kesibukan. Ya, sebagai ibu rumah tangga kadang kita lupa, kita cepat-cepat masak, sehingga akhirnya kita lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Lukisan itu tidak jadi indah. Hidup kita tidak ada arah yang jelas, dan hidup kita tidak indah di hadapan Tuhan. Saudara, mendahulukan Tuhan itu memang kontra, berbeda, berlawanan dengan prinsip dunia. Pola pikir dunia adalah dahulukan cari duit, dahulukan materi, karena uang itu adalah segala-galanya. Tapi kalau saudara perhatikan kebakaran yang terjadi di Los Angeles, di Hollywood itu, apakah uang bisa menyelamatkan mansion mereka? Apakah uang bisa menyelamatkan jiwa mereka? Ternyata tidak. Saudara, itu sebabnya kita harus kembali pada hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ketika Tuhan dihujat, Tuhan turun tangan. Dan dia bisa menghanguskan, karena Tuhan itu adalah, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita.
menempatkan dia pada prioritas yang utama, maka semua kebutuhan hidupmu akan diberikan kepadamu sebagai bonus. Jangan cari Tuhan pada saat ada masalah. Tapi ketika dia menjadi pusat dalam hidup kita, setiap hari kita luangkan waktu khusus untuk Tuhan, maka disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan sanggup mengubah. Tuhan sanggup mencukupi. Maukah saudara memulai hari dengan doa, dengan baca firman Tuhan? Bukan yang nomor satu, baca media sosial, HP saudara, berita-berita. Tapi dahulukan Tuhan. Ini adalah hal yang utama dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mendahulukan Tuhan kalau kita sudah menempatkan dia pada posisi yang seharusnya, pada ranking yang pertama, maka percayalah, kita akan dicukupkan. Itu sebabnya seperti yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 19, tolong bisa dibacakan ayat ini. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, yuk kita baca ayat ini sama-sama. Filipi pasal 4 ayat 19, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara. Inilah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu gak pernah bohong, saudara. Kalau kita sudah menempatkan dia pada posisi yang seharusnya, maka percayalah, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Allah yang maha kaya, Allah yang mulia, dia akan mencukupkan kebutuhan hidup anak-anaknya, asal kita mau fokus pada kehendak Tuhan. Saudara, ini harus kita lakukan dengan latihan iman, saudara. Ketika kita melatih iman kita seperti anak kecil itu, ketika dia belajar jalan, dia tertatih-tatih, awalnya jatuh bangun. Tetapi kalau kita mau terus berlatih, iman kita akan semakin kuat. Percaya kita akan semakin kuat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya. Aku yakin Tuhan sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya yang tidak bisa kita hitung. Ini kita harus latih iman kita. Serahkan segala kekhawatiran kita ini melalui doa-doa kita. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Setiap hari kita tetap bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Walaupun itu kecil, nafas hidup kita itu harus kita syukuri. Kalau sampai hari ini saya masih bisa bernafas dengan normal, itu semua karena Tuhan. Saudara, kalau kita mau melatih beriman kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap berkat kecil yang Tuhan berikan, maka yakinlah Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya bagi kita? Kita harus utamakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai yang kekal itu di atas yang materi, yang fisik, yang kelihatan. Dunia memang cenderung membuat kita mengejar hal-hal yang sementara. Uang, popularitas, status, kenyamanan hidup, itu yang dikejar oleh dunia. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa hal-hal tersebut itu tidak kekal. Itu sementara. Seperti yang dialami oleh para artis di Hollywood itu. Uang mereka yang banyak. Harta benda mereka yang melimpah.
itu sementara, hangus terbakar, tidak ada sisanya. Itu sebabnya mari kita belajar mengalihkan fokus kita, bukan lagi pada hal-hal yang kelihatan, yang sementara, yang bisa hilang ini, tapi pada hal-hal yang kekal, hal-hal yang di atas, yang memuliakan Tuhan. Itu yang akan mengikuti kita sampai pada akhir zaman. Bisakah kita mulai mengatur, menggunakan waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, sumber daya dalam hidup kita untuk hal-hal yang berdampak kekal seperti membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan, membantu sesama kita, karena apa yang kita lakukan itu semua dicatat oleh Tuhan. Bisakah kita juga menyebarkan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Itu sama dengan menyelamatkan jiwa mereka. Ketika kita melayani sesama, itu membuat mereka juga mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Seringkali saudara yang bekerja pasti tergoda ya, kalau dapat lemburan ya itu pasti uangnya banyak ya. Tapi seringkali itu juga menjadi jerat bagi sebagian kita. Kenapa? Karena waktu lembur itu membuat waktu kita dengan Tuhan berkurang. Waktu kita dengan keluarga berkurang. Kita tidak lagi bisa menempatkan Tuhan pada prioritas yang sebenarnya. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya ingin mengingatkan setiap kita. Bukan hanya saudara, saya pun. Saya harus merefleksi diri. Kadang-kadang kita mengutamakan yang lain-lain itu lebih daripada Tuhan. Itu sebabnya mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan mencari pekerjaan. Atau saudara mendapatkan pekerjaan dengan berkat yang besar, sehingga saudara kehilangan waktu saudara untuk Tuhan. Saudara lupa bersyukur bahwa itu adalah karena Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita, asal kita mau mengutamakan Tuhan. Sebagai akhir saya ingin setiap kita merenungkan, setiap kita berefleksi, apa selama ini yang menjadi prioritas utama dalam hidupku? Dan apa langkah yang konkret yang bisa aku ambil untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama di tahun 2025 ini? Apa yang harus aku lakukan? Minggu kemarin, Jumat kemarin, dalam ibadah Dopafis kita sudah sharing. Ya. Ada yang mengatakan, ya, tahun 2024 ada banyak hal yang ingin saya tinggalkan. Dan tahun 2025 ini saya mengambil komitmen untuk memulai waktu saya dengan doa. Baca firman lagi. Saya akan setia dalam ibadah. Saya tidak akan meninggalkan hal-hal yang penting yang bernilai kekal itu. Matius 6 ayat 33 ini mengajarkan bahwa prioritas kita yang utama itu adalah Tuhan. Dia adalah harta yang paling berharga. Harta yang lain bisa hilang. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah bisa kita abaikan. Ketika kita mengabaikan, Tuhan turun tangan. Itu sebabnya tahun 2025 ini mungkin penuh dengan tantangan hidup. Tapi ketika kita melakukan prinsip God first dalam hidup kita, maka disitulah ada harapan. Disitulah ada janji Tuhan yang tidak pernah bisa hilang dalam hidup kita. Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya.
Bisakah saudara mengatakan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetaplah yang terutama dalam hidupku. Bahkan ketika topan badai menerpa hidupku, aku akan tetap cinta kepadamu. Aku akan tetap setia kepadamu. Bisakah kita melakukan hal ini? Bisakah kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas andalan kita yang utama? Bisakah kita tetap percaya dan bergantung pada pemeliharaan Allah walaupun seringkali yang terjadi adalah kita merasa kok seolah-olah Tuhan itu membiarkan ya aku dalam kondisi seperti ini. Tapi tetap percaya, latih imanmu. Bisakah kita mengutamakan nilai-nilai yang kekal di atas yang materi, yang kelihatan ini? Inilah yang akan mengejar kita sampai pada kekekalan. Sampai pada ujungnya, itu yang akan menempatkan kita di surga atau di neraka. Dan bisakah kita tetap setia di tengah pergumulan hidup? Biarlah tahun 2025 ini kita masuki dengan satu keyakinan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku akan tetap setia kepadamu. Aku akan tetap mencintai Tuhan. Walaupun badai, topan datang menerpa hidupku. Amin, saudara. Saya mengundang tim musik, singer dan WL untuk bisa bersama-sama dengan kita. Benarkah seperti lagu yang mengatakan, ku tetap cinta. Aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Walau badai datang menerpa hidupku, aku tidak akan mundur selangkah pun. Karena aku percaya, siapa yang aku percayai, siapa yang aku andalkan, itulah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kasih. Nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta padamu Tuhan. Ku tetap cinta. Aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Yakinkah saudara? Saudara akan tetap setia. Walau topan datang Ketika topan menerpa, masalah hidup menerpa hidupmu, tetap setia. katakan ya Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tidak terhitung. yang Tuhan telah beri. Apakah kita akan meninggalkan Dia? Apakah kita akan mengabaikan Tuhan? Kita tidak mungkin bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara, sementara musik mengalun, saya ingin menantang saudara. Kalau saudara berani menyanyikan lagu ini,
sebagai komitmen saudara kepada Tuhan di tahun 2025 ini. Tuhan, aku mau tetap cinta kepadamu. Aku mau tetap setia kepadamu Tuhan, walaupun ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku atau di dalam dunia di sekitarku. Tapi aku percaya akan pemeliharaan Tuhan. Aku percaya ketika aku mendahulukan Engkau, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhanku. Kalau saudara mau mengambil komitmen, nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri, dengan satu keyakinan, aku mau Tuhan. Aku tetap cinta kepadamu. Engkau melihat hatiku Tuhan. Tetap cinta. Yes. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Aku akan tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tanganmu dan katakan, terlalu banyak Tuhan yang Kau berikan. Yes, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Aku mau persembahkan hidupku Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Benar Tuhan, Engkau mengerti isi hatiku Tuhan. Engkau mendengar pengakuan anak-anak-Mu Tuhan. Aku mau tetap cinta kepadamu. Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang, tetapi kasih setiamu tidak pernah lepas dari hidup kami. Itu sebabnya aku percaya dan aku berjanji untuk tetap mencintai Engkau, untuk tetap setia kepadamu Tuhan sampai pada akhir hidupku. Tolong kami Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami membutuhkan kuasa dari Roh Kudus, sehingga kami boleh menjalani hidup ini sampai pada akhirnya dengan tetap mengasihi-Mu, dengan tetap setia kepadamu sampai Engkau datang kembali. Inilah yang menjadi doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi nyanyikan ini. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Yes, yes, Lord. Ku tetap cinta. Walau
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya lagi biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Biarkan kami Tuhan mau tetap cinta dan mau setia. Kita mau sebentar mau persembahkan persembahan kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kami ada saat ini Tuhan karena Engkau ada. Kami memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, biarkan itu menjadi persembahan yang mengharumkan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Payu membawa kita dalam doa berkat. Tuhan,
Bapa kami dalam surga, biarlah dalam tahun 2025 ini kami kembali menyelidiki hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami melihat bagaimana kondisi dan keadaan kami. Adakah kami tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini? Kami saat ini datang dengan kesungguhan hati kami, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang tertinggi dalam hidup kami. Engkau menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Itu sebab Tuhan kami datang saat ini. Kami membawa diri kami. Terimalah persembahan kami Bapa, sebagai wakil diri kami untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan memberikan kekuatan dalam hidup ini, sehingga dalam apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang menjadi prioritas utama hidup kami. Oh Tuhan, kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah gembala yang baik, yang akan terus melindungi dan menaungi kehidupan kami, sehingga apapun boleh terjadi, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami mengingat saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya, baik untuk Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami juga mengingat Tuhan untuk Ibu Setiawan. Kami teringat untuk anak Aaron. Kami juga teringat saudara kami Merlin. Tuhan, Kau mau jamah kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka dapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan dari Tante Kyok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Yulita. Tuhan, Kau mau tolong Tuhan, sehingga dalam proses pemulihan ini kami boleh melihat ada kemajuan-kemajuan yang indah, sehingga mereka boleh diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih sedang bergumul dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik untuk kebutuhan ekonomi, baik untuk pekerjaannya, baik untuk pendidikannya, baik untuk kesehatannya, baik untuk ketenteraman dalam hati dan pergumulan-pergumulan hidup. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi prioritas atas kehidupan mereka. Engkau juga yang akan memenuhi kebutuhan mereka, mencukupi, membuka jalan, memberikan kemungkinan-kemungkinan, sehingga Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan kami bawa pulang, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus melengkapi kehidupanmu, menyertai engkau dimanapun engkau pergi, dan berkat Tuhan nyata dalam hidupmu. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Damai sejahtera
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat seduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup ini. Amin. Silakan duduk kembali. Puji